Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang analisa yang ini, tes sudah jalan. Oke, analisa lanjutan. Yang ini adalah analisa pergerakan investor retail. Tadi kita udah belajar beberapa cara mendeteksi pergerakan bandar adalah cari asing. Untuk saham-saham yang dibandari asing, Anda bisa ikutin asingnya. Itu salah satu tips mendeteksi pergerakan bandar yang bisa diajarkan dengan mudah. Kayak gitu. Hindari saham-saham yang banyak manggil-manggil di running trade karena saham bisa naik tanpa manggil-manggil Anda. Kalau dia harus manggil-manggil Anda harus coba berpikir ini jangan-jangan lagi strategi tolol-tololan ini, kayak gitu. Analisa lain yang juga bisa dipelajari dan cukup efektif digunakan adalah analisa pergerakan investor retail. Analisa pergerakan investor retail. Ini analisa yang secara tidak sengaja kami temukan sekitar 5-6 tahun yang lalu, analisa pergerakan retail. Jadi karena namanya analisa bandarmologi, seringkali orang fokus mengamati pergerakan bandar. Sampai detik ini kami mengamati pergerakan bandar. Tadi kita belajar tentang kebiasaan bandar, broker yang dipakai bandar, bandar asing, frekuensi bandar, semuanya bandar. Mengamati pergerakan bandar. Kami pun bertahun-tahun melakukan riset mengamati pergerakan bandar. Tapi secara nggak sengaja kami menemukan metode jauh lebih sederhana untuk mengamati pergerakan bandar. Karena lawannya bandar kan retail. Dan kami menyadari ternyata daripada fokus menganalisa pergerakan bandar, lebih enak fokus menganalisa pergerakan retail. Kenapa? Karena di mana-mana nangkap pelaku itu lebih susah daripada menemukan korban. Pelaku penganiayaan gitu kan. Pelaku penganiayaan mungkin udah kabur, mungkin nggak ngaku, mungkin sembunyi-sembunyi, itu pelaku penganiayaan. Dimana korban penganiayaan itu lebih gampang, udah curhat, udah nangis-nangis, udah bonyok-bonyok dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, kalau fokus kita cuma mendeteksi adanya aksi penganiayaan, nggak usah nyari bandarnya, nggak usah nyari pelaku, lihat aja korban. Dan di mana-mana menganalisa korban, menemukan korban itu lebih gampang. Nah, korban. Karena pergerakan ujungnya, kalau kita fokusnya akumulasi, berarti kalau kita mau mendeteksi akumulasi, berarti kita lihat aja kalau retail udah pada cut loss, sudah pada stres, sudah pada frustasi, segala macam, oh itu tandanya retail cut loss, berarti bandarnya beli. Karena pada akhirnya pergerakan retail bertolak belakang dengan pergerakan bandar. Dan pergerakan retail lebih mudah diprediksi karena retail suka curhat, suka pamer portfolio, kalau cut loss maki-maki, kalau cuan pamer dan lain-lain, atau suka komen. Jadi pergerakan retail itu lebih mudah diprediksi kalau kita rajin di forum-forum saham dan lain-lain, lebih mudah diprediksi. Seperti itu. Jadi itu analisa lain yang bisa kita gunakan adalah pergerakan retail. Jadi fokusnya kita bisa fokus, nggak usah fokus ke bandar, kita fokus ke retail. Semakin banyak saham dikuasai oleh retail atau lokal individual, semakin mudah gitu. Ini kan semakin banyak saham diinikan oleh retail, semakin banyak saham dikuasai oleh retail, semakin nggak bisa naik. Kalau saham pure dikuasai oleh bandar, bisa naik seenaknya. Karena ya kalau kayak saya ini kan, gelas ini cuma saya yang punya, yang nentuin harga ya saya yang nentuin kan. Kalau saya punya 1000 gelas ini, 1000-1000-nya saya yang nentuin. Tapi kalau yang punya banyak, bingung yang nentuin siapa, kan jadi bersaing. Semuanya pengen ini, jadi nggak bisa naik, nggak ada yang bisa ngendaliin harga. Itu sebabnya salah satu indikator lain dalam memilih saham, baik investasi, trading, hati-hati di saham-saham yang kepemilikan retailnya banyak. Retail itu adalah kepemilikan lokal individual. Datanya setiap bulan dikasih di KSEI. Misalnya ini,
Saham-saham raksasa yang kepemilikan tingginya itu HMSP itu 29%. Retail itu lokal individual kayak gitu, dan kepemilikan HMSP itu terus naik, harganya terpuruk. Telkom 2%. Saham-saham kalau kepemilikan ini, kalau ini BRPT nanti saya coba cek. Ini kemungkinan retail palsu, ini cuman ini nggak usah di skip dulu aja, yang normal-normal aja. Di sini ada 13%. Era ini wajar. Era kan saham sejuta umat, semua orang suka Era, jadi susah naik saham kayak gini. Jadi apalagi yang kepemilikan retailnya terus bertambah. Ini perbandingan bulan Januari dan bulan Juni. Jadi hati-hati beli saham yang banyak retailnya. Susah naik. Semakin banyak retailnya, semakin besar. Kalau udah sampai 99% kayak TMPI bisa delisting. Karena nggak ada lagi yang mengurus. Pemilik perusahaannya aja nggak punya perusahaannya. Kayak gitu. Mungkin dipindahin aja isinya. Kayak gitu kan. Jadi hati-hatilah dengan saham yang banyak dibeli sama retail. Indikasi mendeteksi retail bisa dari kepemilikannya nambah, ini data yang dikasih sebulan sekali. Bisa juga dari ini, dari brokernya, habis ini saya jelaskan brokernya. Bisa juga dari forum-forum saham. Jadi kembali lagi fokus kita menganalisa korban. Jadi nggak fokus ke pelaku, fokus ke korban. Kalau korbannya banyak beli, mendingan nggak usah ikut beli. Kalau korbannya jualan, berarti pelakunya lagi beli, kita ikut pelakunya, seperti itu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan untuk cara memprediksi pergerakan retail adalah kita prediksi sekuritasnya. Di bursa kita ada 108 sekuritas. Dari 108 ini mayoritas itu ditujukan buat bandar. Buat kayak sekuritas-sekuritas Victoria, Equator, Semesta, FAC, Panca Global, Magenta, dan lain-lain. Ini umumnya dibuat untuk bandar. Jadi mayoritas sekuritas di Indonesia itu tujuannya buat bandar. Makanya kita nggak pernah ditawarin, nggak pernah minat masuk, karena memang sekuritas bandar. Cuman ada juga sekuritas. Kalau sekuritas retail apa aja? Fokus kita kan di sini cuma retail. Ada YP, ada PD, ada KK, ada dan lain-lain. Ini pernah kami melakukan survei, menganalisa banyak data lainnya pun kurang lebih sama. Jadi kami selalu menggunakan, wah ini kok hitam sendiri. Kami menggunakan ini, nggak ada. Nah, kami dari riset itu, kami memilih 4 sekuritas yang selalu kami acuan sebagai pergerakan retail. Jadi gambaran retail ngapain, kami pakai 4 sekuritas. PD, YP, Indo Premier, Mirai Asset, ini 2 sekuritas retail terbesar. Udah itu KK dan NI. YP, PD, KK, NI. Kalau mereka semua kompak jualan, berarti bandarnya beli. Asumsinya kayak gitu. Mereka semua kompak beli, berarti bandarnya jual. Kemarin waktu pizza 2 hari auto reject bawah, mereka kompak belanja. YP, PD, KK, NI. Kayak gitu. Ini bisa disusupi bandar? Bisa, cuman biasanya nggak 4-4-nya. Terlalu panjang, di workshop saya jelaskan 1,5 jam lebih untuk menjelaskan kenapa bandar jarang nyusup. Cuman mungkin saya minta Anda percaya aja kalau nggak mau, supaya nggak terlalu mendalam pembelajarannya, karena ada chapter lain juga. Seperti itu, jadi fokuslah menganalisa YP, PD, KK, NI sebagai gambaran investor retailnya lagi ngapain. Kalau ada saham naik di atas, tiba-tiba YP, PD, KK, NI ngeborong sahamnya, mendingan jauhin kalau Anda mau cari aman. Karena retail lagi beli, kemungkinan bandarnya lagi jualan. Fokuslah di 4 broker ini, YP, PD, KK, NI. Ya, setiap broker summary, kalau Anda bingung lihat broker summary, Anda lihat aja YP, PD, KK, NI ngapain. Itu analisa paling sederhana yang sampai sekarang pun alumni